Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal terakhir dari UAS reguler 2019-2020 mengenai materi pricing. Langsung saja kita baca soalnya. Perusahaan PKN Jaya menjual sebuah produk untuk keperluan peralatan belajar di kelas. Devi Nur, CEO baru perusahaan, berusaha untuk meningkatkan penjualan produk tersebut dengan melakukan analisis biaya dan pelanggan untuk menentukan target penjualan dan harga per unit yang tepat. Devi Nur telah meminta sejumlah informasi terkait operasional perusahaan dari tahun lalu. Devi Nur telah mendapatkan sejumlah informasi berikut, namun beberapa data tidak tersedia. Jadi ini adalah data-data mengenai operasional dan penjualan pada tahun lalu. Jumlah unit yang diproduksi dan dijual atau quantity sold dan quantity produce-nya adalah sebanyak 400.000 unit. Yang kedua, rate of return on investment atau tingkat pengembalian yang diharapkan atas kita berinvestasi itu sebesar 8%. Dan C ini ada total investment in asset sebesar 17.750 juta. Total investment in asset itu merupakan invested capital. Apa sih invested capital? Itu adalah total asetnya, yaitu yang terdiri dari current asset dan non current asset. Dan selanjutnya variable cost per unit yaitu 35.000 rupiah per unitnya. Dan fixed cost total tahun tersebut adalah 21.500.000 juta. Untuk fixed cost-nya 21.500.000 juta. Anda sebagai akuntan perusahaan diminta Devi Nur untuk mengidentifikasi dan menganalisis lebih lanjut atas data tersebut. Jadi langsung saja kita jawab beberapa pertanyaan yang ada di soal. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung operating income. Operating income sendiri itu berasal dari ROI atau return on investment-nya dikali dengan invested capital-nya. Nah, untuk ROI-nya, ini langsung saja kita masukin datanya. ROI-nya itu 8% dikali dengan invested capital-nya yaitu 17.750 juta. Jadi, untuk operating income itu sebesar 1.420 juta. Untuk yang nomor 2 itu diminta mencari nilai harga jual per unitnya. Jadi ini sebenarnya caranya ada dua, tapi sama aja sih sebenarnya. Nah, ini yang pertama menggunakan berdasarkan data yang diketahui, ini bisa menggunakan income statement, format income statement. Nah, ini kita mencarinya mundur mulai dari operating income diketahuinya sampai bisa kita cari sales revenue-nya. Jadi langsung saja kita cari untuk operating income-nya itu 1.420 juta dan operating expense-nya ini karena tidak diketahui di soal ini adalah 0. Lalu gross profit-nya itu adalah operating income ditambah dengan operating expense-nya. Karena operating expense-nya itu 0, jadi gross profit sama dengan operating income-nya. Untuk fixed cost sendiri diketahui itu 21.500.000 juta dan untuk variable cost-nya ini karena bersifat variabel artinya kita harus kalikan dengan unitnya yaitu 35.000 dikali dengan 400.000 unitnya sama dengan 14 miliar. Nah, ini karena unit sold dengan quantity sold dengan quantity produce-nya ini sama, jadi kita bisa saja langsung mengalihkan variable cost-nya ini dengan quantity produce ataupun quantity sold-nya. Nah, tapi jika kalau misalnya quantity produce-nya ini berbeda dengan quantity sold-nya, itu kita bisa menggunakan format IPO concept. Jadi FG beginning itu ditambah dengan cost of goods manufacture, lalu dikurangi dengan ending, FG ending, itu akan menjadi COGS-nya. Nah, jadi sales revenue-nya ini dikurangi dengan COGS yang berada di sini. Itu kalau misalnya quantity produce-nya berbeda dengan quantity sold-nya. Nah, ini adalah quantity sold-nya. Balik lagi ke sini. Jadi sales revenue didapatkan dari variable cost ditambah dengan fixed cost-nya ditambah dengan gross profit-nya. Sama dengan 36.920 juta. Nah, dari sales revenue ini kita bisa mencari harga
jual per unitnya. Itu sama dengan total sales revenue dibagi dengan quantity sold-nya. Nah, sama dengan sales revenue-nya itu 36.920.000.000 dibagi dengan quantity sold-nya yaitu 400.000. Jadi hasilnya adalah Rp92.300 per unitnya, atau pakai cara seperti ini, harga jual per unit itu total dari variable cost per unit ditambah dengan fixed cost per unit ditambah dengan operating income per unit, sama dengan variable cost per unitnya itu 35.000 ditambah dengan fixed cost per unitnya itu 21.500.000.000 dibagi dengan unitnya yaitu 400.000 ditambah dengan operating income per unitnya itu 1.420.000.000 dibagi dengan unitnya 400.000 sama dengan 92.300. Selanjutnya yang ketiga, diminta pendapatan penjualan totalnya. Pendapatan penjualan total atau total sales revenue-nya itu sebenarnya sudah diketahui dari income statement di atas, tapi kalau misalnya mau dicari secara rumus itu adalah sales revenue sama dengan quantity sold-nya dikali dengan harga jual per unit. Ini sama dengan quantity sold-nya adalah 400.000 dikali dengan harga jual per unitnya itu 92.300. Jadi totalnya ini akan sama dengan yang hasil di income statement yaitu 36.920.000.000. Selanjutnya persentase yang keempat, persentase markup terhadap full cost dari produk. Nah, markup ini adalah operating income-nya. Kenapa bisa gitu? Karena persentase markup ini asalnya adalah dari total cost atau full cost-nya, yaitu variable cost ditambah dengan fixed cost-nya, itu kita akan naikkan berapa persen markup-nya atau naikkan berapa rupiah markup-nya, dan akan menjadi menghasilkan harga jual produknya atau sales revenue-nya. Nah, selisih antara harga jual sales revenue dengan total cost-nya itu adalah operating income-nya. Karena itu markup itu adalah operating income yang didapatkan dari full cost, berapa persen full cost yang dinaikkan. Jadi persentase markup itu bisa kita cari dari operating income dibagi dengan full cost-nya. Nah, full cost-nya ini adalah variable cost ditambah dengan fixed cost-nya. Operating income-nya adalah 1.420.000.000 dibagi dengan variable cost-nya itu 14 miliar ditambah dengan fixed cost-nya 21.500.000.000 sama dengan 4%. Selanjutnya yang B, Devinur berencana untuk mengurangi fixed cost sebesar 2.250.000.000 dan mengurangi variable cost sebesar 3.000 per unit. Jadi fixed cost-nya ini berkurang 2.250.000.000 dan variable cost per unitnya berkurang Rp3.000 per unitnya. Dengan tetap mempertahankan produksi dan penjualan sebanyak 400.000 per unit. Quantity produce yang juga quantity sold-nya itu tetap. Selanjutnya dengan menggunakan presentase markup 4%, berapa harga jual per unit yang baru. Jadi dari rencana perubahan yang diminta oleh manajemen ini, kita diminta untuk menentukan harga jual per unit atau price to be charged tiap produknya. Jadi kita tentukan dulu besaran fixed cost-nya setelah berkurang 2 miliar, ini berapa? Awalnya 21.500.000
juta dikurang 2.250 juta menjadi 19.250 juta. Nah, karena ini diminta per unitnya, jadi kita fixed cost-nya ini kita bagi unitnya dibagi 400.000 unit menjadi Rp48.125 per unit. Nah, untuk variable cost-nya ini juga berubah. Tiap unitnya variable cost-nya itu awalnya Rp35.000 menjadi berkurang 3.000 menjadi Rp32.000 per unitnya. Nah, fixed cost ditambah dengan variable cost-nya ini adalah full cost-nya, yaitu Rp80.125 per unit. Nah, kita diminta markup-nya itu 4%, jadi dari full cost-nya itu kita naikkan sebesar 4% untuk menentukan harga jualnya. Ini adalah profitnya. Jadi price to be charged per unitnya atau harga jual per unitnya itu adalah full cost ditambah dengan markupnya Rp83.330 per unit. Selanjutnya yang C, Devinur setuju dengan kondisi yang ditetapkan di poin B termasuk harga jual per unit yang baru. Artinya kondisi rencana yang sebelumnya di poin B ini disetujui dan akan diterapkan untuk memperhitungkan harga jual dan operating income-nya. Namun, pengurangan variable cost ternyata menyebabkan penurunan kualitas produk. Nah, karena variable cost-nya itu, misalnya bahan bakunya tadinya memakai yang kualitasnya bagus, biasanya itu harganya mahal, sekarang menggunakan harga yang lebih murah. Jadi, pelanggan itu tidak menyukai kualitas yang sekarang karena lebih tidak bagus dari yang sebelumnya. Jadi penjualannya itu turun 5% dari tahun sebelumnya. Quantity produced dan quantity sold-nya ini dari 400.000 itu tinggal 95%-nya saja, yaitu artinya 400.000 dikali 95% hanya terjual 380.000 unit aja. Selanjutnya, kita diminta untuk menghitung berapa operating income atau loss-nya. Untuk mencari operating income atau loss, itu bisa menggunakan format income statement seperti ini. Jadi, langsung kita isi saja datanya. Sales revenue-nya, ini adalah quantity produce-nya yang sudah berkurang, 95%-nya saja itu, dikali dengan harga jual per unitnya. Yang disetujui adalah yang seperti di poin B, yaitu 83.330. Kemudian variable cost per unitnya itu adalah quantity-nya dikali dengan variable cost per unit yang setelah berubah dikurangi 3.000 jadi Rp32.000 per unit. Fixed cost-nya ini adalah fixed-nya tetap tidak berpengaruh, tidak dipengaruhi oleh quantity produce atau sold-nya ini, tapi berkurang karena rencananya emang dikurangi dan disetujui. Jadi gross profit-nya itu adalah sales revenue dikurangi variabel dikurangi dengan fixed cost-nya sebesar Rp255.400.000 dan operating expense-nya itu 0 sehingga operating income-nya itu sama seperti gross profit-nya yaitu Rp255.400.000. Sekian pembahasan soal mengenai pricing UAS reguler 2019-2020. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.